Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renizan dengan NIM 1062524. Saya dari kelompok 9 pada proyek akhir struktur data. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Oke, jadi program yang kami buat yakni adalah aplikasi antrian klinik. Tujuannya ialah menciptakan sebuah sistem manajemen antrian yang menggantikan sistem antrian manual seperti mencatat pada sebuah buku atau kertas. Jadi, sistem yang terpusat di dalam komputer agar antrian terstruktur dan tercatat dengan rapi. Oke, jadi ini adalah file utama dari program kami. Di dalamnya terdapat fitur input data pasien, seperti menginput nama, kategori, dan keluhan dari pasien. Nah, data pasien yang diinput tadi akan masuk ke dalam tabel antrian, di mana data pasien tersebut akan diberikan ID, nomor antrian, waktu masuk, estimasi, dan status, yakni menunggu. Pasien ini akan menunggu hingga nomor urutnya dipanggil, lalu akan dilayani. Setelah pasien dilayani, data pasien tersebut akan masuk ke tabel riwayat. Di dalam tabel riwayat, data pasien akan diberikan waktu selesai dan mengubah statusnya menjadi selesai. Tak hanya itu, di dalam file ini kami juga menambahkan fitur manajemen data, seperti menyimpan dan membuat data ke file stat.json, lalu juga dapat mengimport data tersebut, lalu juga dapat mengekspor data ke dalam format CSV dan Excel. Terakhir, yakni fitur reset data sesuai namanya, akan mereset seluruh data yang ada di dalam program. Jika data yang ada di dalam program kita sudah disimpan ke format JSON, maka ketika aplikasi direset, data sebelumnya telah disimpan pada file JSON, sehingga dapat dimuat kembali menjadi saat sebelum program direset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan library yang kami gunakan dalam program kami. Pertama ada import tkinter sebagai TK, yakni untuk membuat GUI. GUI ini seperti tampilan aplikasi desktop. Lalu ada TTK yang diimport dari tkinter. TTK ini berguna untuk membuat tabel dan combo box. Lalu ada message box, digunakan untuk memunculkan pop-up peringatan seperti warning, info, dan error. Lalu ada file dialog, digunakan untuk memunculkan window dari folder yang untuk mencari atau menyimpan file yang ada di komputer kita. Lalu ada DQ yang diambil dari collection. DQ ini digunakan untuk membuat list yang lebih cepat membuat antrian yang lebih cepat daripada list. Lalu ada datetime dan time delta yang diambil dari datetime. Seperti namanya, library ini berguna untuk menampilkan waktu secara real time, juga digunakan untuk mencatat waktu data pasien yang masuk ke tabel antrian dan riwayat, juga menghitung estimasi selesainya. Lalu ada import OS. OS ini singkatan dari Operation System. Library ini digunakan untuk mengecek apakah ada file yang kita cari di dalam komputer kita. Lalu ada import JSON. JSON ini digunakan untuk backup dan resort data pasien yang tersimpan pada tabel antrian dan riwayat. Lalu ada import CSV, digunakan untuk mengekspor riwayat data pasien yang ada di dalam tabel riwayat. Lalu ada OpenPyXL yang mengimport workbook, di mana library ini berfungsi untuk menyimpan data pasien pada tabel antrian dan riwayat di dalam file Excel. Lalu ada UUID, digunakan untuk membuat nomor ID yang unik untuk setiap data pasien yang terdaftar. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilson. Oke, terima kasih untuk Renizan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wilson Fernando dari kelas 1 TPLA dengan NPM 1062530. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk tambah data, hapus data, panggil data, dan cari data. Oke, langsung saja kita akan run dulu programnya dengan mengklik di sini. Oke, programnya sekarang sudah muncul.
Untuk sebelum pertama-tama kita masukkan dulu datanya seperti bisa dengan kategorinya umum dan keluhan batuk. Oke, data pertama akan masuk ke daftar antrian menunggu. Hanya kita akan masukkan data kedua di dengan kategori lansia dengan keluhan demam. Kita tambahkan antrian dan nama Rehan akan muncul ke nomor 2. Artinya kita akan menambahkan lagi dengan kategori anak-anak juga. Maaf, untuk kategori anak-anak. Selanjutnya untuk keluhannya adalah oke. Saat ini kita akan telah memiliki 3 data. Selanjutnya kita akan mencoba fitur untuk cari pasien dengan cara memasukkan ID pasien. Dalam kasus ini kita akan mencoba untuk memanggil data Rehan Nizan. Kita masukkan di sini 5787. Lalu kita akan cari pasien. Dapat dilihat bahwa akan muncul pop-up dengan tulisan data ditemukan dengan berisi ID 5787, nomor 003, nama Rehan Nizan dengan keluhan diare, kategorinya anak-anak, dan statusnya menunggu. Lalu kita akan coba fitur ASI antrean. Yang pertama adalah panggil pasien. Oke. Dapat dilihat bahwa nama Wilson akan dilayani terlebih dahulu. Maka program ini menerapkan sistem FIFO, yaitu first in, first out, yang artinya yang pertama kali yang dimasukkan, maka yang pertama kali dikeluarkan. Dan contoh ini, seperti kita tahu bahwa Wilson diinputkan pertama, maka Wilson juga yang dilayani pertama. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur selesai melayani. Maka nama Wilson akan masuk ke daftar riwayat pelayanan atau dalam staf. Selanjutnya, bagaimana jika nama Wilson kita cari dalam pasien? Kita masukkan ID Wilson, lalu kita cari pasien. Maka akan muncul pop-up informasi bahwa pasien tidak ditemukan dalam antrean. Oke. Selanjutnya juga kita akan menambahkan data baru. Seperti dalam nama ini Budi dengan keluhan kaki sakit. Lalu tiba-tiba si Budi ini tidak jadi, maka kita akan batalkan. Kita harus pilih dulu. Jika tidak terpilih, maka akan muncul peringatan pilih antrian yang ingin dibatalkan. Kita akan pencet Budi, lalu kita akan batalkan terpilih. Maka nama Budi akan masuk ke daftar riwayat pelayanan, namun dengan status dibatalkan. Jadi untuk hapus data ini ada 2. Saat data dipanggil pasien, maka akan dihilangkan dari daftar antrean. Dan yang kedua adalah dengan fitur batalkan terpilih. Lalu data-data tersebut akan masuk ke daftar riwayat pelayanan. Seperti di bawah sini. Lalu juga dalam status pelayanan akan tertulis menunggu 2, selesai 1, dibatalkan 1. Dan untuk setiap tanggalnya atau jamnya ada di sini dan akan tertulis dalam informasi di sini. Dan untuk dalam alur cerita layanan ini, pertama-tama pasien akan diinputkan datanya, lalu nama pasien tersebut akan masuk ke daftar antrian menunggu, dan dalam antrian menunggu ini bisa dicari pasien dan atau batalkan terpilih. Selanjutnya, setelah admin memencet atau mengklik panggil pasien, maka nama pasien yang pertama kali diinputkan akan masuk ke status pelayanan.
dengan tertulis sedang dilayani. Nanti setelah admin mengklik selesai melayani, maka nama pasien yang sedang dilayani akan masuk ke daftar riwayat pelayanan. Begitu juga dengan pasien yang dibatalkan terpilih, juga akan masuk ke daftar riwayat pelayanan. Mungkin sekian untuk demonstrasi saya untuk tambah data, cari pasien, manggil data, dan hapus data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rehan Saputra dengan NIM 10625223. Pada kali ini saya ingin menjelaskan bagian saya pada kelompok 9, yaitu adalah program stack yang ada pada website kami. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih itu stack. Nah, stack itu merupakan sebuah prinsip yang dimana dia yang terakhir masuk maka dia yang pertama kali keluar. Nah, pada aplikasi antrian klinik kami itu sebenarnya bagian ini tuh tidak terlalu berguna pada awalnya, tetapi dia berguna pada riwayat yang telah akan kami buat. Oke, mungkin saya akan sedikit contohkan cara pemrosesan stack itu dilakukan pada website kami. Pertama-tama kita isi dulu nama input pasiennya sekitar 2-3 input. Oke, di sini saya sudah mendaftarkan 3 antrian. Nah, pada awalnya itu sistem kami hanya menerapkan yaitu adalah QW, yaitu yang pertama masuk maka dia yang pertama keluar. Nah, tetapi jika dilihat program stack kami itu terlihat pada daftar riwayat pelayanan, yang dimana dia pada daftar menunggu tadi itu kan si PEP ini ada di bagian ketiga pada antrean menunggu. Tetapi ketika dia masuk ke riwayat pelayanan, yaitu daftar riwayatnya, maka dia akan naik ke atas yaitu menjadi yang pertama kali. Nah, itu merupakan proses program stack yang ada pada antrian klinik kami. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara ekspor impor yang ada pada website kami. Nah, di sini kami ada manajemen data ekspor impor. Ekspor. Nah, pada bagian ini ya saya hanya yaitu kita punya simpan state aplikasi, yaitu data berhasil disimpan, muat state aplikasinya untuk ini JSON-nya itu ya. Nah, ini ada laporan riwayat ataupun manajemen, kita bisa import sesuai file yang kita punya ataupun ekspor semua ke Excel tuh seperti oke, kita akan coba melihat hasilnya bisa disimpan di Excel ya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu saya ingin memperlihatkan bagaimana sih struktur aplikasi kami itu dapat berjalan seluruhnya. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, kami menerapkan sistem yaitu QW, list, dan stack. Nah, pada daftar antrian itu kami menggunakan fitur yaitu adalah list. Yaitu adalah QW, yaitu dia yang pertama keluar maka dia yang pertama masuk. Kita reset data dulu tadi ya, supaya datanya mulai ulang. Kita mulai dari awal.
Nah, di sini saya telah menambahkan 3 pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Nah, jadi kita itu beberapa fitur yang kami sediakan itu adalah cari pasien sesuai ID. Nah, ID itu adalah ID depan yang pertama kali ini muncul, bukan yang nomor ini ya. Kita menggunakan ID. Kita coba cari yaitu PEP dengan ID 6E13. Maka yang muncul adalah PEP. Betul ya? Oke. Di sini kita punya aksi antrean yaitu panggil pasien. Nah, dia akan masuk ke status pelayanan yang dimana sedang dilayani dengan nomor 001 Ray dengan keluhan flu. Jika kita selesai melayani, dia akan langsung masuk ke daftar riwayat pelayanan yaitu Ray, yaitu dengan status selesai atau telah selesai dilayani. Kalau kita lanjut lagi, maka dia akan memanggil Agus, selesai. Nah, untuk batalkan pilihan ini kita harus memilih data yang ada pada daftar antrean. Kita memilih PEP sebagai yang ingin dibatalkan. Kita klik PEP, lalu kita batalkan yang terpilih. Nah, dia akan tetap masuk ke daftar riwayat karena dia hanya akan karena dia menyimpan seluruh data yang ada. Walaupun dia bentuknya itu batal terpilih, yang artinya itu statusnya telah dibatalkan, tetapi dia tidak akan terpanggil ke dalam status pelayanan. Dapat terlihat bahwa jam yang ada pada status pelayanan itu tidak ada karena statusnya itu telah dibatalkan. Oke, mungkin sekian penjelasan aplikasi antrean klinik kami itu. Saya Rehan Saputra. Saya pamit. Terima kasih.